Pesta tetap berlangsung seperti yang direncanakan, tanpa terganggu oleh konflik yang terjadi sebelumnya. Pengumuman film dan pesta penggalangan dana, semuanya berjalan lancar. Semuanya terlihat normal. Semua orang sangat bahagia. Pada malam yang biasa ini, tidak ada yang menyangka akan terjadi hal besar. Pesta sudah selesai, mari kita antar para tamu. Iya. Apa kamu tidak ikut pulang denganku? Ya, aku masih ada urusan yang harus dikerjakan malam ini. Ruona, kuserahkan sisi padamu. Baiklah, tenang saja. Yin, Sichen, apakah kamu mau pergi menemui Ron Siwai? Tadi, kamu menyuruh Xiao A membawanya ke mobil. Kalian... Kucing liar semakin pintar, aku tidak bisa menyembunyikannya darimu. Namun, apa yang kamu pikirkan? Apakah aku berselingkuh dengannya? Kali ini berbeda daripada bilang bertemu dengannya, lebih tepatnya memutuskan segalanya. Ini terakhir kalinya. Apakah itu berbahaya? Jangan khawatir, apakah kamu tidak percaya pada suamimu? Cepatlah pulang. Setelah urusanmu selesai, aku dan bayi kita menunggumu. Kamu tidak boleh ada masalah. Ya, aku janji padamu sama janji pada kalian. Apakah semua penduduk di sekitar sini sudah dievakuasi? Sudah bos, baru saja membeli area ini, para penduduk sudah diantar pergi dengan mobil khusus. Kamu juga sudah melaporkan kepada pemerintah kota bahwa beberapa bangunan di sini akan diledakkan malam ini. Siapa yang menculik Ran Siwai tadi? Hanya sekelompok preman jalanan yang mengambil keuntungan darinya. Kami sudah mengatasi orang-orang itu. Tarik jaringannya. Baik, bos. Jangan bergerak, berhenti. Aku sudah mengatasi mereka semua. Sungguh tidak disangka Ran Siwai berani menyusun rencana untuk penculikan. Jika bukan karena Shangye tidak menghalangi, apakah dia bisa lari? Haha, dia sedang menyesalinya. Ran Siwai, tidak disangka kamu sudah seperti ini. Shangke, dasar bodoh. Siapa adikmu? Kamu hanyalah salah satu budak caturku. Menghalangiku, pergi, dan lihatlah kecerdasanmu. George, tolong sampaikan maafku pada si Chen. Aku sudah merepotkannya. Kamu mau pergi, tidak jadi makan. Halo, Shangke sudah kembali. Aku akan mengutus orang untuk mencarinya. Ran Siwai tidak akan bisa kabur. Terima kasih, aku akan mengingat jasamu. Masih ingin menangkapku? Tidak mungkin. Tunggu aku keluar negeri. Siapa? Apa yang mau kalian lakukan? Tolong, ada penculikan. Apakah tidak ada penjaga di sini? Penjaga di mana penjaganya? Kepalaku pusing sekali. Di mana ini sepi sekali. Mereka ingin menangkapku. Apakah si Chen tahu apa yang aku buat? Tidak mungkin kan? Aku tahu jelas temperamen si Chen. Bagaimana dia bisa menyerangku. Dia selalu bersikap dingin di luar dan hangat di dalam hatinya. Lagi pula, dia adalah pria yang aku sukai. Hehe. Waktunya bangun. Siapa yang menyiramku? Kamu sudah bosan hidup. Lepaskan aku. Apakah air dingin bahkan tidak bisa menyadarkanmu? Ternyata kamu Xiao A. Apa yang terjadi? Tubuhku tidak bisa bergerak. Xiao A, kamu tidak hanya menekanku naik ke mobil, tapi juga ingin menangkapku dan memberiku
Obat bius. Apa kamu lupa bagaimana aku memperlakukanmu sebelumnya? Sayang sekali. Aku memberimu banyak uang terakhir kali. Kamu ingin menyuapku saat itu. Kamu sudah kehilangan akal, tapi aku tidak bodoh. Kartu yang kamu berikan padaku ada di sini. Uang di dalamnya bisa mengotori tanganku. Aku, Xiao A, adalah orang prestir dan nyonya muda. Kamu jangan banyak berpikir. Kamu bajingan. Xiao A, kalian pergilah dulu. Ada yang ingin aku bicarakan dengannya. Baik, prestir. Kenapa si Chen ada di sini? Apakah dia akan menyerangku? Tidak akan. Kau izinkan. Si Chen, aku difitnah. Aku benar-benar tidak seperti yang mereka katakan. Jika kamu menangis, aku akan mencongkel bola matamu. Si Chen, kamu sedang apa? Aku tidak akan membahas masalah yang terjadi hari ini. Aku ingin tahu kemana kamu menghilang selama 6 tahun itu. Si Chen, bukankah aku sudah bilang, aku sedang belajar di Jerman. Aku berusaha menjadi lebih baik untuk bisa berada di sisimu. Baru-baru ini aku bertemu dengan seorang dokter ahli transplantasi organ yang bernama Jeff Lincoln. Kamu kenal kan? Kamu? Sudah tahu? Jika bukan karena bantuanmu, mungkin aku tidak bisa menarik begitu banyak saham dengan begitu cepat. Si Chen, apakah kamu mengawasi pergerakanku dari awal sampai akhir? Menurutmu, Nak, bagaimana? Sejak kapan kamu mulai mencurigaiku? Sejak aku baru pulang? Atau sejak di desa Yuanshan? Atau di kapal pesiar? Apakah Direktur Ju juga mata-matamu? Jika dari awal sudah curiga, kenapa sekarang baru? Kita sudah berakhir sejak awal, tapi kamu tidak menyerah dan selalu menyentuh batas kesabaranku, ingin memanfaatkan Yin Group untuk kepentingan pribadimu dan terus menyakiti Gu Sisi. Jangan berpikir aku tidak tahu kamu ingin mencuri saham Gu Sisi. Gu Sisi. Selalu tentang Gu Sisi. Aku memang pernah memiliki keinginan itu, tapi bukankah aku tidak mendapatkannya? Hal yang tidak pernah terjadi, untuk apa kamu mengatakan hal itu? Kalau aku tidak diam-diam mengambil langkah, maka sahamnya akan benar-benar kamu curi. Ternyata kamu lagi, aku benar-benar iri padanya. Bisa dijaga olehmu. Perhatianmu. Dulu, aku juga pernah merasakannya. Sai Seng, aku melakukan semua ini karena aku mencintaimu. Aku tidak mengatakan bahwa aku akan menjalani operasi karena takut kamu akan meninggalkanku. Itulah sebabnya kita saling mencintai dulu. Apa kamu sudah melupakan segalanya? Aku hanya ingin menjadi normal, membuat kita kembali ke saat itu. Justru karena aku tidak lupa, sikapmu sekarang terlihat sangat menjijikan di mataku. Aku akhirnya mengerti kenapa kamu ingin bergabung dengan Dewan Direksi dan menguasai perdagangan pasar gelap grup Yin di Eropa. Pantas saja saat aku mengejarmu dulu, kamu selalu menutupi sesuatu. Saat itu, kita masih kecil. Aku cukup menghormatimu, tapi ternyata aku tidak menyadari bahwa kamu adalah berkelamin ganda. Waktu itu, kamu pergi tanpa pamit untuk melakukan operasi. Kan, ada beberapa saat kamu tidak mau berbicara, seharusnya karena hormon pria meningkat dan suaramu berubah. Operasi ini membutuhkan waktu yang sangat panjang dan banyak uang. Saat itu, keluarga Ran pura-pura bangkrut, lalu keluar dari pasar dalam negeri dan pergi ke luar negeri. Seharusnya kamu yang mengatur itu, kan? Tidak disangka, setelah kembali, kamu tidak hanya tidak berubah menjadi baik, tapi karaktermu semakin buruk. Semua yang kamu lakukan sangat menjijikkan. Kalau kamu sudah tahu semuanya, kenapa kamu tidak langsung membunuhku?
Benar, siapapun yang berani mengusik keluarga Yin biasanya tidak akan hidup lebih dari 3 hari. Aku membiarkanmu hidup tentu saja ada alasan tertentu. Kamu tidak mengecewakanku. Kamu sudah membantuku menyelesaikan masalah yang ingin kuselesaikan dengan lancar. Saham milik Direktur Ju, Yin SCAO, dan SCA saham yang beredar? Benar, termasuk Pak Wang yang mengenalkan seorang dokter yang kamu goda hari ini. Dia juga memiliki saham. Ternyata kamu benar-benar tahu segalanya. Kamu sengaja ingin mempermalukanku. Orang yang merasa benar harus diserang saat dirinya mengira akan berhasil. Ini baru menyenangkan. Ya, aku memang salah semua yang kulakukan ini karena kamu. Awalnya, aku punya kesempatan melakukan operasi saat berusia 4 atau 5 tahun. Tapi saat itu, aku mengenalmu. Kemunculanmu membuatku tidak ingin sendirian tinggal di luar negeri selama bertahun-tahun. Karena aku ingin berada di sisimu, jadi aku hanya bisa disuntik hormon estrogen secara teratur untuk menjaga tubuhku. Semua ini hanya untuk membuatmu tidak menyadari keanehannya dan membuatmu menyukaiku. Tapi pada akhirnya tubuhku masih tidak bisa lepas dari perubahan. Itulah sebabnya aku pergi ke luar negeri untuk operasi tanpa pamit. Aku harus menjadi lebih baik, baru pantas untukmu. Setelah operasi, aku perlu istirahat 10 tahun. Tapi Aoka tidak bisa menunggu begitu lama. Aku terlalu mencintaimu. Aku ingin segera kembali dan menikahimu. Kemudian, melakukan operasi lagi dengan jaringan grup in luar negeri. Dan semuanya akan sempurna. Tapi, kabar pertama setelah kembali adalah kamu sudah menikah dan Gu Sisi sudah hamil. In Si Chen, apakah ini salahku? Kamu yang memutuskan hubungan kita. Jadi, aku harus memikirkan segala cara untuk mendapatkanmu kembali. Aku terlalu membencinya. Entah strategi licik apa yang dia gunakan sampai menipu kalian semua untuk berpihak padanya. Aku ingin membunuh Gu Sisi. Aku ingin kamu kembali ke sisiku, Si Chen. Sudah selesai bicaranya? Benar, dulu aku memang punya perasaan padamu, tapi itu hanya perasaan baik. Itu hanyalah masa lalu. Perbuatanmu tidak akan terhapus hanya karena perkataanmu. Kenapa? Kenapa? Kamu juga dibodohi oleh Gu Sisi. Aku akan membunuhnya. Dia harus mati mengenaskan. Ran Siwai, sudah seperti ini, kamu masih tidak menyesal. Selamat jalan. Si Chen, apa maksudmu? Apa maksudmu selamat jalan? Itu maksud yang kamu pahami. Kamu tidak boleh membunuhku. Tante juga tidak akan mengizinkanmu melakukan ini. Apakah kamu pikir ibuku akan terus memperlakukanmu seperti dulu? Tante pasti akan memahamiku. Kamu tahu jelas kesalahanmu. Kamu tahu semua perkataanku hanyalah sebagian kecil saja. Tidak peduli seberapa besar kesalahan yang telah kulakukan, tapi apakah kesalahan bisa menyebabkan kematian? Kamu bilang, aku mencoba mengendalikan Dewan Direksi Grup In, tapi bukankah aku gagal? Kamu bilang, aku mencelakai Gu Sisi, tapi bukankah dia baik-baik saja? Aku menggunakan uang Yin Xiao atas persetujuannya. Perbuatanku yang mana yang benar? Benar, telah mencelakai orang. Kamu masih bersikeras, sungguh keras kepala. Untuk membeli saham grup Yin, kamu bekerja sama dengan pemegang saham besar, menculik pemegang saham kecil dan memaksa mereka menyerahkan saham. Setelah mendapatkannya, kamu juga membunuhnya. Pada akhirnya, kamu menyalahkan pemegang saham besar yang bersamamu, menjadikannya kambing hitam lalu membagikan sahamnya. Saat itu, kamu merencanakan kebangkrutan grup Ran, bahkan membunuh orang tuamu sendiri. Aku ingin bertanya, apa yang tidak bisa lakukan oleh orang sepertimu? Hati berkepala ular, mati, itu sudah beruntung bagimu. Si Chen, jika aku mati, kamu juga jangan berharap bisa hidup dengan tenang.